Gimana sih kehidupan setelah patah hati? Pasti banyak orang yang nanya kayak gitu saat kita ngalamin patah hati atau ditinggal sama orang yang kita sayang. Aku gak akan bohong, kita pasti akan menderita dulu. Kita ngerasain hati itu sakit banget. Kita bakalan nangis tiap malam, nangis tiap ingat hal-hal yang sebenarnya itu biasa aja. Yang dulu-dulu itu rasanya biasa aja, tapi sekarang kayak kebawa mellow gitu. Bawaannya pengen nangis, kalau inget ini pengen nangis, inget ini rasanya sakit banget. Menurut aku itu wajar sih, soalnya itu tuh jadi tanda kalau kamu itu cinta sama dia itu bener-bener gitu. Kalau kamu itu selama ini ngejalanin hubungan sama dia itu serius, berarti cinta kamu ke dia itu udah dalam banget. Jadi ya wajar kalau kamu ngerasa sakit hati, karena harapan kamu yang ibaratnya nih udah bikin pondasi terus hancur ketika kamu itu udah dalam tahap ngebangun dasarnya, terus ada tsunami, semuanya jadi hancur, hilang gak berbekas. Semua yang udah kamu rencanain itu gak sesuai sama yang kamu mau. Kenyataannya itu gak sesuai sama ekspektasi. Jadi ya wajar kalau kamu merasa menderita. Setelah ngejalanin hubungan sekian tahun sama orang yang kamu sayangin, terus udah punya gambaran-gambaran tentang masa depan yang gambaran yang udah kamu bayangin sama dia, yang mungkin udah mulai dipersiapin, bahkan ternyata gambaran-gambaran masa depan itu yang udah ada di benak kamu itu tidak nggak berjalan sesuai harapan. Dan kalian itu harus berpisah karena 1-2 hal yang bahkan mungkin ada sebagian dari kalian yang berpisahnya itu karena alasan yang gak masuk akal, atau hal-hal simple, alasan-alasan simple yang gak sebanding sama perjuangan kalian yang udah dilewatin bareng selama tahun-tahun yang lalu. Kalau sampai ada yang bilang menderitanya kamu saat ini, nangis-nangisnya kamu, galau-galanya kamu saat ini tuh hal yang gak boleh dilakuin, itu kayaknya orang itu gak punya empati banget, gak punya hati, gak bisa ngenempatin diri dia itu sebagai kamu kayak gitu. Menurut aku wajar sih kalau kamu menderita nangis-nangisnya kamu saat ini, itu karena ya kamu itu manusia biasa, kamu itu punya perasaan yang harus diluapin. Ya wajar. So, jangan takut sama kehidupan, sama masa-masa sedih kamu. Lewatin aja. Lama-kelamaan waktu bakal ngepulihin hati kamu. Kamu bisa bangkit lagi. Berapa lamanya itu tergantung kamu gimana bisa ngeyakinin diri kamu sendiri. Kalau misalnya dia yang ninggalin kamu, itu berarti kamu harus bisa ngebuktiin kalau kamu itu kuat. Kamu bisa tanpa dia, biar dia itu gak ngerasa makin besar kepala karena udah berhasil bikin kamu sedih. Kamu harus bisa nunjukin kamu gak galau. Ya seenggaknya dia jangan sampai tahu kalau kamu itu galau. Apalagi kalau dia itu gak ngerasa kehilangan kamu di dalam hidup dia. Kamu juga gak perlu terlalu berusaha buat menghubungin dia, buat nanyain, kok kamu gak ngerasa kehilangan aku sih? Itu gak perlu banget. Soalnya itu tuh malah makin nunjukin kalau kamu yang kehilangan dia banget.
Kalau dia yang ninggalin kamu, ya udah, itu artinya dia udah nggak sayang sama kamu. Pasti kamu nggak mau kan dia tetap ngejalanin hubungan sama kamu, tapi dia itu nggak pakai perasaan. Dia udah nggak ada cinta sama kamu, cuman terpaksa. Atau lebih parahnya lagi kalau dia cuman kasihan sama kamu. Tapi ada kemungkinan juga dia sebenarnya galau, cuman dia nggak mau nunjukin sama kamu. Atau mungkin juga dia itu berpikir kamu itu udah sayang banget sama dia, kamu tuh udah cinta banget sama dia, jadi dia ngerasa santai aja. Mungkin nanti kamu bakal ngerengek-rengek, kamu bakal mohon-mohon buat balikan lagi sama dia, lalu dia bisa balikan sama kamu tapi nggak pakai perasaan, terus nanti nyakitin kamu lagi. Kamu nggak mau kan kayak gitu? Kemungkinannya itu selalu ada, tapi kamu nggak perlu fokus sama hal itu. Kamu nggak perlu ngefokusin diri kamu sama hal yang nggak bisa kamu kontrol. Mending kamu fokus ngebahagiain diri kamu sendiri dulu. Sekarang ini kamu udah ngelewatin masa-masa sulit, masa-masa yang berat, ditinggalin, disakitin. Kamu tuh harus bisa ngebuat diri kamu itu merasa kamu itu berharga. Kamu itu harus bisa ngehargain diri kamu sendiri, perasaan kamu, badan dan pikiran kamu, hati kamu, semuanya itu perlu disegerin dulu sama hal-hal yang bisa ngebahagiain diri kamu sendiri. Kamu perlu fokus sama hal itu. Ada sebagian dari teman aku sendiri yang biasanya kalau kita cerita apa sama dia, kita nangis-nangis sama kesedihan kita curhat sama dia, terus dia bilang, udah kamu gak usah nangis, kamu yang sabar, kamu yang gini. Menurut aku itu tuh sebenarnya gak akan ngurangin kesedihan kamu juga. Menurut aku, oke, kamu itu gak apa-apa, kamu boleh nangis, kamu boleh bersedih, kamu mau nangis semalaman sampai kamu gak bisa ngomong, sampai besok paginya mata kamu sembab. Itu tuh gak apa-apa, tapi kamu juga harus nentuin kapan kamu harus bangkit. Kamu boleh nangis sampai kamu bosen, sampai kamu ngerasa bodoh banget kamu itu udah nangisin hal yang gak perlu ditangisin. Masih banyak hal yang lebih penting, yang hal-hal positif yang lebih bermanfaat buat diri kamu, yang harusnya lebih kamu prioritaskan, lebih kamu pikirkan. Intinya kamu boleh bersedih, kamu boleh menangis, kamu boleh merasa galau, tapi kamu juga harus bisa nentuin kapan kamu harus bangkit, kapan kamu harus memulai lagi. Kamu harus realistis. Hidup itu bakalan terus berjalan. Waktu itu gak bakalan nunggu kamu buat sedih-sedihan terus. Toh hati kamu sebenarnya gak sakit sekali ini doang kan? Mungkin dulu-dulu kamu juga udah pernah sakit hati, tapi kamu bisa kan ngelewatinnya. Nah, maka saat ini ketika kamu juga sakit hati, kamu bakalan bisa ngelewatinnya juga. Kamu cuman perlu ngeyakinin diri kamu sendiri. Kamu itu lebih berharga dari itu. Hati kamu itu udah didesain dengan sedemikian rupa untuk kuat ngehadapin semua itu. Beda ceritanya kalau dia itu mau ngomongin masalahnya itu apa,
dia itu ngomong apa yang gak disuka dari kamu, bagian mana di dalam hubungan kalian itu, apa-apa aja yang gak disukain, itu dibahas, dicari jalan tengahnya, diomongin baik-baik. Kalau kamu tetap ngulangin itu, ngulangin lagi dan ngulangin lagi, itu berarti kamu memang yang salah. Tapi seandainya dia yang ninggalin kamu tanpa ngomongin itu dan tanpa mau berusaha buat nyari jalan tengahnya, ya itu memang dia yang salah. Kamu gak perlu nyalahin diri kamu terus-terusan. Hubungan itu kan tentang dua orang. Gak bisa kalau cuma satu orang yang berjuang dan satunya enggak. Gak bisa kesalahan itu terselesaiin kalau cuma satu orang yang ngerasa dan satunya enggak. Kan harus seimbang. Satu mempunyai salah dan satu ngingetin. Satu ada yang gak disuka, yang satu harus memperbaikin. Jalan satu-satunya ya diomongin. Kalau udah gak bisa ya mungkin emang itu yang terbaik. Kamu perlu berpikir positif. Kamu gak perlu terus-terusan nyalahin diri kamu, seolah-olah kamu yang salah terus. Sebenarnya yang kamu butuhin saat ini itu waktu. Biar kamu bisa terbiasa tanpa dia, terbiasa ngelewatin hari-hari enggak kayak yang udah-udah. Semuanya itu bakalan baik-baik aja, asal kamu yakin. Karena dia udah ninggalin kamu, itu berarti dia itu gak baik buat kamu. Bisa jadi kan, semua ini tuh adalah jawaban dari doa-doa kamu. Misalnya, kamu berdoa sama Tuhan, kamu minta yang terbaik, terus Tuhan ngejawab, "Oke, aku kasih kamu yang terbaik." Dan ternyata yang terbaik itu bukan dia. Akhirnya kamu dipisahin sama dia, biar nanti kamu ketemu orang yang lebih baik lagi dari dia. Kamu perlu berpikir positif bahwa semuanya itu ada hikmahnya, dan kamu bakalan baik-baik aja kayak yang udah-udah. Jadi ayo cepatan bangkit, jangan terlalu lama terpuruk. Kamu berharga kok. Kamu pantas buat bahagia.